Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiana, NPM 2003021011. Saya adalah salah satu mahasiswi Prodi A1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung. Di sini saya dari kelas B semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu yang pertama, perbedaan bank syariah dan konvensional. Yang kedua, produk-produk bank syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Bapak David Ahmad Yani, MM. Bank merupakan lembaga keuangan yang akrab dengan keseharian masyarakat. Bank secara umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Ada dua jenis bank yang dikenakan masyarakat di Indonesia, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah merupakan perusahaan keuangan yang menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sementara bank konvensional yaitu perusahaan keuangan yang menerapkan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditentukan oleh negara. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama, dilihat dari tinjauan pendirian. Bank konvensional memiliki orientasi keuangan yang bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Yang kedua, dilihat dari prinsip pelaksanaan. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan konvensional jelas berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari sumber hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami. Yang ketiga, dilihat dari sistem operasional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah hanya banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sementara itu, bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga termasuk dalam kategori riba. Sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Yang keempat yaitu hubungan antara nasabah lembaga perbankan. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur bank berperan sebagai nasabah, bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu meliputi penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Yang kelima, dilihat dari kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Berbeda bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional. Berbeda pada bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Yang keenam, dilihat dari metode transaksi. Untuk melakukan transaksi, bank konvensional mengikuti kebijakan transaksi yang telah diatur dalam hukum yang berlaku dan relatif umum dan sama pada setiap banknya. Lain halnya dengan bank konvensional, bank syariah memiliki berbeda metode transaksi sesuai dengan fatwa yang dilakukan MUI dan syariat Islam. Yang ketujuh, dilihat dari pengawasan kegiatan. Bank konvensional diawasi oleh Dewan Komisaris dan aktivitasnya, sementara struktur pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya yaitu Dewan Syariah Nasional dan Dewan Komisaris Bank. Yang kedelapan, proses pengelolaan dana pada bank konvensional.
Pengelolaan dana dapat dilakukan dengan seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang. Sementara uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola di bidang usaha yang bertentangan dengan nilai Islam seperti perusahaan rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Yang kesembilan dilihat dari sistem bunga. Berbeda bank syariah dan konvensional paling menonjol yaitu dari penerapan sistem bunga. Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan ketentuan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari berbagai keuntungan antara bank dan nasabah. Yang ke-10 yaitu pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah, tetapi bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Yang ke-11 yaitu pengelolaan denda ketika Anda terlambat melakukan pembayaran dalam bank konvensional, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan, besaran bunga bisa semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan. Sementara itu, bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai ganti, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun berbeda, pada bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari hasil nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank, melainkan dianggarkan sebagai dana nasional. Produk-produk dari bank syariah sendiri yaitu yang pertama ada tabungan syariah. Tabungan syariah terikat dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Yang kedua ada deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Yang ketiga ada gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam hal ini, gadai syariah menggunakan akad rahan atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Yang keempat yaitu pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi utang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Dan yang terakhir yaitu ada giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan dari bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bayat giro selain kartu ATM. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.